Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Fialin, NIM B1A1230025. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas UT saya, mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Dosen pengampu Dr. Ernawati SE MSw. Materi yang saya akan bawakan tentang perbedaan mendasar ekonomi konvensional dan syariah, di mana dalam materi tersebut terdapat kelangkaan versus distribusi, positivism versus normativism, produksi versus distribusi. Kelangkaan versus distribusi tersendiri, kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya terbatas sementara kebutuhan tak terbatas. Ini memaksa kita membuat pilihan. Sedangkan distribusi adalah cara sumber daya dibagi. Bagaimana pembagian ini dilakukan akan mempengaruhi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya saling terkait antara kelangkaan dan distribusi. Kelangkaan membuat kita harus memutuskan bagaimana cara mendistribusikan sumber daya yang terbatas. Kemudian pendekatan positivism versus normativism dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan positivism dan normativism. Ekonomi Islam menggunakan pendekatan positivism untuk memahami fenomena ekonomi secara empiris, sedangkan pendekatan normativism digunakan untuk memberikan landasan nilai dan moral dalam analisis ekonomi. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan diperlukan untuk membangun ilmu ekonomi Islam yang komprehensif. Adapun ekonomi konvensional secara umum lebih condong ke arah positivism. Fokusnya adalah pada analisis kuantitatif, model matematis, dan prediksi perilaku ekonomi. Meskipun demikian, beberapa aliran dalam ekonomi konvensional juga mempertimbangkan aspek normatif, terutama dalam kajian tentang kebijakan publik dan etika bisnis. Ekonomi konvensional umumnya lebih positif, namun tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan pertimbangan normatif. Kemudian ada ekonomi konvensional dan ekonomi produksi. Ekonomi konvensional versus syariah, produksi versus distribusi, di mana ekonomi konvensional sangat menekankan pada peningkatan produksi secara maksimal, efisien, inovasi teknologi, dan keuntungan maksimum dalam tujuan utama. Asumsi dasar adalah bahwa peningkatan produksi akan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Distribusi adalah ekonomi konvensional sering dianggap sebagai hasil alami dari mekanisme pasar. Pasar bebas menurut pandangan ini akan secara otomatis mengalokasikan sumber daya secara efisien. Namun distribusi yang tidak merata seringkali diabaikan atau dianggap sebagai masalah sekunder. Pendekatan positivism. Ekonomi konvensional umumnya menggunakan pendekatan positif, yaitu fokus pada fakta-fakta yang dapat diukur dan diuji secara empiris. Analisis kuantitatif dan model matematis menjadi alat utama dalam kajian ekonomi. Sedangkan ekonomi Islam fokus utama keadilan dan keseimbangan. Produksi. Ekonomi Islam juga menekankan pada pentingnya produksi, namun dengan tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemaslahatan umat. Selain efisiensi, produksi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kualitas, dan keberlanjutan. Distribusi dalam ekonomi Islam sangat penting. Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam distribusi harta, baik melalui zakat, infak, sedekah, maupun mekanisme lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendekatan normatif. Ekonomi Islam menggunakan pendekatan normatif, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama dalam menganalisis fenomena ekonomi. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian ada materi pendapatan non halal syariah, yang dimana dalam materi tersebut membahas tentang bandingkan kedua laporan keuangan, kemukakan sumber pendapatan non halal dan jenis riba non halal yang terdapat.
di mana pada laporan keuangan ini saya ambil Bank Syariah Indonesia dan Bank Aladin Syariah, di mana pada keuangan Bank Syariah Indonesia itu dia sudah dipisahkan antara pendapatan non halal. Pendapatan non halalnya itu pendapatan atau penerimaan non halal itu sudah dipisahkan dari 2022 hingga 2020. Sedangkan laporan keuangannya Bank Aladin itu, Bank Aladin Syariah itu dia ada giro pada bank lain, itu merupakan pendapatan non halal yang terdapat pada bank-bank keduanya, di mana keduanya itu terdapat perbedaan, yang dimana perbedaan Bank Syariah Indonesia itu sudah dipisahkan, ada sendiri akun pendapatan non halal, sedangkan di laporan keuangan Bank Aladin ini dia terdapat pada giro pada bank lain. Kemudian ada analisis data non halal, di mana penjelasan dari gambar di samping ini menjelaskan bahwa kami mengambil 5 produk distribusi dari penelitian yang saya lakukan terhadap makanan yang disukai generasi Z. Dari data di atas di samping dapat disimpulkan bahwa ada 100% distribusi produk sertifikat MUI. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang saya bisa paparkan materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Zikir fikir amal soleh, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.